Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama aku. Kali ini aku ada di tempat budidaya lobster yang ada di Klaten. Di tempatnya ada di Gemma Farm. Nah, Gemma Farm ini adalah tempat budidaya lobster rumahan yang hasilnya sangat menjanjikan. Nah, untuk Anda yang ingin belajar tentang lobster, silakan datang ke sini. Nah, bagaimana prosesnya mulai dari indukan, bibit sampai nanti bisa dikonsumsi? Simak informasinya berikut ini. Nah, kali ini aku sudah bersama dengan Mas Roma selaku narasumber dari Gemma Farm. Mas Roma tadi akan menjelasin gimana proses dari budidaya lobster ini. Awalnya budidaya lobster itu pertama ini apa? Induk? Benar, ini adalah indukan dan ukuran 6 in. 6 in. Nah, 6 in. Ada syarat khusus nggak untuk indukan siap nanti untuk dibuahi gitu? Ada. Pertama indukan agar siap untuk dibuahi. Yang pertama itu usianya itu minimal 4 bulan. 4 bulan. Nah, atau ukuran 4 in. Kalau ini kan sekitar 6 in. Jadi ini udah sangat matang untuk dibuahi. Oke. Ini kira-kira betina atau jantan ini, Mas? Kalau ini jantan. Oh, jantan. Jantan bisa dilihat dari capitnya ini, Mbak. Merah-merahnya ini. Oh, gitu. Ini kan red claw. Red claw itu Yeah. kan capit merah. Jadi kelihatan warna merahnya di capit ini. Iya. Gitu. Oke. Gampang cara apa? Bedainnya ya dari bedain. capitnya. Mas Romat dengan yang betina ya? Iya, benar sekali, Pak. Ini yang betina. Yang betina kecil ya, ukurannya nggak Iya, kecil ya? benar. Jadi Kenapa itu? yang betina itu emang ukurannya lebih kecil daripada jantan. Jadi ketika misal jantannya 7 in, yang betinanya 6 in. Gitu. Oh, jadi di bawahnya Di ukurannya. bawahnya sih. Dan umur yang siap untuk dibuahi juga Umurnya sama. sama seperti yang 4 bulan jantan. juga sama. Ini memang kolam untuk jantan dan betina memang harus dipisah ya? Iya. Dijadikan satu kalau mereka memang untuk dikawinkan ya? Benar sekali, Mbak. Dan biasanya untuk proses dari perkawinan sampai dia ada bibitnya itu berapa lama? Nah, jadi prosesnya itu yang pertama itu kan kita men-treatment dulu. Setelahnya kita beri perlakuan dulu. Jadi kita beri perlakuan dengan makanan biji-bijian, tumbuhan, dan sayuran. Kemudian ada cacing itu selama 1 bulan. Nah, jadi jantan betina kita bisa 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan dan jantan dikasih cacing, kemudian yang betina kasih tauge rebus. Baru setelah itu kita kawinkan. Kita kawinkan selama 1 bulan juga. 1 bulan juga. 1 bulan itu nanti akan menghasilkan telur. Nah, ketika sudah menghasilkan telur, yang betina ini kita pisahkan. Setelahnya masa mengerami. Nah, jadi masa mengerami itu juga 1 bulan lebih seminggu. 1 bulan lebih seminggu itu nanti si betina itu nanti telurnya akan menetas. Nah, cuman ini masih nempel di induknya. Oh, belum lepas. Nah, belum lepas. Kalau di kita istilahnya masih menyusui. Nah, jadi setelah itu menyusui selama 1 minggu, baru nanti anaknya ini nanti akan berenang sendiri. Mencari makan sendiri. Mencari makan sendiri. Nah, dari situ nanti anaknya ini bisa diberi makan biji-bijian, kemudian sayuran. Cuman ukurannya lebih kecil-kecil banget, lembut gitu. Nah, ini kita besarkan selama 4 bulan bisa kita panen. Gitu. Nah, ada nggak nih yang hasil dari pembibitan ini anaknya nih, Mas? Oh, ada. Bisa lihat ya. Bisa. Nah, itu yang udah bertelur ya, Mas Romat ya? Benar, ini udah menetas, Mbak. Jadi kan menetasnya itu di akuarium usianya 2 minggu. Iya. Setelah 2 minggu baru kita pindahkan ke kolam terpal seperti ini. Nah, kita pindahkan di sini itu usia minimal 2 minggu. Nah, ini sekarang ini usianya baru sekitar 18 hari sampai 20 hari. Seperti itu. Nah, jadi ketika dia udah 1 in itu udah berukur 2,5 cm, Mbak. Seperti itu. Itu nanti terus dipindah kolam lagi nggak? Benar, Mbak. Jadi di sini kita besarkan sampai ukuran 1 in. Nah, setelah itu baru kita pindahkan ke kolam yang lain. Istilahnya kita kurangi jumlahnya seperti itu, Mbak. Karena kan bertambah ukuran itu kan nanti semakin padat. Iya. Otomatis jumlahnya perlu dikurangi. Seperti itu. Ada itu nggak jumlah khusus dalam satu terpal ini, kolam ini nggak? Oke, Mbak. Untuk 1 meter persegi
itu kita isi benih itu ukuran 1 in itu cuma 10 ekor Mbak. 10 ekor. Benar, pada tebarnya cuma 10 ekor itu untuk 1 meter persegi seperti itu Mbak. Jadi untuk apa, menghindari apa itu Mas? Nah itu untuk menghindari yang namanya kanibalisme juga. Nah selain kanibalisme, biar itu pertumbuhannya itu bisa optimal. Karena kan kalau lahannya sempit, maksudnya itu kalau lahannya 1 meter persegi, penduduknya sampai ratusannya nanti apa sempit-sempitan, kurang optimal pertumbuhannya seperti itu. Ini masih sama yang diterpal tadi, ya agak bisa sedikit. Nah Mas Rahmat tadi Iya. kan dari kolam anak-anak ya atau buraya ya. Nah ini kita pindah di outdoor nih. Nah di sini juga ada kolam-kolam. Nah ini fungsinya untuk apa? Nah di kolam sini ini fungsinya untuk pembesaran dari buraya tadi. Jadi kan ketika buraya itu usianya atau ukurannya udah 1 in, itu 1 in itu usia 1 bulan Mbak. Nah itu kita pindahkan di sini. Kita pindahkan di sini. Nah di sini itu kolam pembesaran benih. Jadi benihnya nanti kita besarin sampai usia 3 bulan. Sampai 3 bulan. Nah, ini kan kolamnya lebih besar. Benar. Nah, otomatis airnya juga lebih banyak. Benar. Ada ukuran sendiri nggak sih untuk airnya yang di sini? Ada Mbak. Jadi di sini tuh kan ini kolam outdoor ya Mbak, di luar ruangan. Kalau di luar ruangan itu airnya lebih tinggi daripada di dalam ruangan. Nah tadi di dalam ruangan itu cuman ketinggiannya 15 cm. Sedangkan di sini bisa kita 20 cm saat ini. 20 cm ketinggiannya. Tujuannya apa? Biar cahaya matahari ini tidak mempengaruhi sama apa suhunya tadi. Ketika suhu dipengaruhi sama cahaya matahari, nanti airnya akan semakin panas. Kemudian nanti si lobsternya akan stres. Oh gitu. Nah ini kita lihat nih ada tanaman-tanaman nih Mas. Nah ini tanamannya apa? Terus ini fungsinya untuk apa? Ya, di sini ada tanaman air. Ada kita makanya hidrilla sama azolla. Nah di sini tujuannya itu untuk meminimalisir cahaya matahari. Biar apa? Biar nggak langsung kena ke air Mbak. Nah, seperti itu. Selain itu untuk apa namanya menambah oksigen terlalu secara tidak langsung. Ada tingkat kelembapan untuk airnya nggak sih? Kalau untuk kelembapan nggak ada, adanya suhu Mbak. Suhu. Jadi kita di sini untuk suhunya untuk lobster itu optimumnya 24 derajat sampai 28 derajat Mbak. Celcius Mbak itu. Iya. Terus lobster-lobster di kolam pembesaran ini biasanya berapa lama? Nah di kolam pembesaran ini kita besarkan sampai 3 bulan dulu. Nah di situ kan nanti kita ada sortir Mbak. Nah, ada pemilihan kan nanti kan ada yang pertumbuhannya sangat cepat, kemudian ada yang pertumbuhan lambat. Kalau pertumbuhannya cepat kita jadikan untuk calon indukan. Nah kita pisahkan nanti yang pertumbuhan cepat kita taruh di terpal lagi Mbak, kolam terpal. Kemudian pertumbuhan lambat, nah tetap di sini kita kasih makan untuk pembesaran. Nah di situ untuk konsumsi nanti seperti itu. Benar Pak. Nah dari setelah kolam pembesaran ini terus prosesnya kemana lagi nih Mas? Setelah pembesaran, nah pembesaran sampai ukuran ya 5 inan. 5 in itu sekitar 5 bulanan Mbak. 5 bulan 6 bulan. Nah kita panen, terus kemudian setelah itu kita bikin buat seafood. Nah selain itu kita konsumsi ya, untuk frozen seperti itu juga bisa. Itu Mbak. Nah Mas Rahmat nih aku lihat nih apa sih ini Mas, kulit ya, kulitnya Benar. lobster ya. Benar sekali. Aku baru tahu kalau lobster tuh ternyata juga ganti kulit ya. Ya. Nah bisa dijelasin nggak prosesnya ini namanya apa, terus gimana? Jadi benar sekali Mbak, lobster ini juga ganti kulit. Nah dia kelompok krustase. Krustase itu dia ganti kulit seperti kepiting, kemudian rajungan, ada udang, lobster itu ganti kulit. Nah kalau untuk lobster sendiri dia ganti kulit ketika ukurannya itu bertambah. Jadi seperti kita Mbak, kalau kita pakai baju terus kita bertambah badannya, kita sesak ya. Nah maka dari itu ini perlu ganti kulit atau ganti baju seperti itu. Itu nggak ada tertentu nggak, waktu-waktu tertentu dia ganti kulit gitu nggak? Enggak ada Mbak. Nah cuman dia ya itu ketika bertambah besar itu langsung ganti kulit. Langsung ganti kulit sendiri ya. Benar sekali Mbak. Dan ini prosesnya disebut Molting. molting. Molting atau ganti kulit ini. Ini tinggal canggangnya saja. Iya. Mas Rahmat, Iya, Pak. ini kan merupakan bisnis
bisa. Nah, syarat untuk bisa bermitra di Gemma Farm ini gimana? Untuk mitranya ini syaratnya cukup mudah, Pak. Jadi ketika kita menjadi mitra dari Gemma Farm, kita menyediakan yang namanya itu paket kemitraan. Yaitu tadi dengan kita mengikuti pelatihan, otomatis kita nanti sudah menjadi mitra dari Gemma Farm. Di pelatihan nanti selain kita ajarkan bagaimana tahapan budidaya lobster dari awal, kemudian pemijahan hingga panen. Nah, di situ kita juga nanti ada sertifikat mitra, sertifikat untuk mitra, kemudian ada yang namanya kartu mitra. Nah, itu sertifikat mitra, kartu mitra itu tujuannya ketika nanti si mitra ini sudah bisa berbudidaya sendiri, hasil panen dari mitra nanti bisa dijual ke kami. Jadi kita selain menyediakan tadi kartu mitra sertifikat, kita juga menyediakan indukan khusus untuk mitra. Jadi mitra nanti sudah dapat ilmunya, menerapkan ilmunya nih. Nah, bagaimana cara membeli indukannya di mana? Nah, ini bisa ke Gemma Farm. Jadi sudah disiapkan kita satu paket seperti itu. Terus biasanya untuk bermitra itu kan ada biaya ya. Untuk biayanya sendiri berapa nih Mas Rahmat? Untuk bermitra di Gemma Farm ini biayanya sangat sedikit, sangat sedikit dan mungkin sangat terjangkau, nggak sepadan nanti dengan ilmunya. Jadi cukup dengan biaya 100.000 saja kita sudah mendapatkan kartu mitra, sertifikat, kemudian nanti ada pelatihannya juga. Nah, kemudian nanti di situ juga ada layanan konsultasinya juga. Kemudian ada kita dapat video juga, jadi kita bisa belajar setiap waktu seperti itu. Berapa lama untuk pelatihan di Gemma Farm ini? Oke. Untuk pelatihannya sendiri kita seminggu itu ada 2 kali, dua kali itu hari Rabu sama hari Sabtu. Jamnya itu jam 10 sampai sekitar jam 1. Jadi cukup dengan 3 jam kita sudah bisa menyerap ilmunya. Dapat ilmu, kita bisa berbisnis. Benar sekali. Dan itu bisa jadi usaha ya Mas ya. Benar sekali. Jadi di sini kita konsepnya itu bagaimana sih caranya kita itu memanfaatkan lahan sempit kita menjadi yang namanya ladang duit. Jadi dengan lahan yang sempit, duit pun kita bisa dapatkan. Seperti yang di sini ya Mas Benar ya, sekali, dan di dalam rumah pakai terpal. Benar sekali. Masih bisa untuk budidaya lobster ya Mas ya. Oke, mudah, murah, dan ilmunya pasti dapat ya Mas Rahmat ya. Mudah, murah, ilmu dapat, hasil melimpah. Amin. Nah, masih bersama Mas Rahmat nih. Sekarang Mas Rahmat udah megang 2 lobster, yang satu jantan, satu betina. Nah, sekarang tolong dijelasin Mas, ini yang jantan mana, yang betina yang mana, terus bedanya ada di mana? Yang pertama, nah ini di kanan saya ini ada yang lobster betina. Ini betina ini dilihat dari capitnya terlebih dahulu. Jadi capitnya ini polos, tidak ada warna merahnya. Nah kemudian selain dari capit, nah ini dari kakinya. Dari kaki ini dihitung dari capit kaki ketiga, dihitung dari capit 1, 2, 3. Nanti sebelah kanan dan kiri ini nanti ada tonjolannya. Mungkin bisa minta tolong ditunjukin Pak tonjolannya. Yang ini ya. Yang ini. bawah. Ini kah? Yang bawah ini Pak. Bawah lengan. Bawah lagi. Pangkal. Ini kah? Iya benar. Ini ya. Nah, itu sebelah kanan dan kiri kan lihat. Ada tonjolannya ya. Atau bulatan lah seperti itu. Nah ini yang betina. Kemudian ini yang jantan. Jantan sangat jelas juga. Capitnya ini warnanya merah. Tadi yang disebut dengan red glow. Ada semburat merahnya. Benar. Kemudian nah di kaki terakhir ini ada tonjolannya. Oh, yang ini paling bawah ini ya. Kelihatan. Beda kan? Ini kaki terakhir ada tonjolannya kalau yang jantan. Betina nggak ada. Betina di kaki ketiga, dihitung dari capit kan ada bulatan itu. Iya, yang ini ya. Benar sekali Pak. Dan dari segi ukuran juga berbeda ya. Berbeda, ya yang jantan lebih gede dari yang betina. Ada penjelasan lain mungkin? Ya cukup itu Mbak. Ya intinya yang jantan itu lebih cantik. Lebih cantik yang jantan ya. Beda sama manusia ini. Oke. Itu Mbak, udah cukup. Oke. Beruntung nih ada satu lobster yang lagi proses molting atau ganti kulit nih. Prosesnya sekitar kurang lebih 15 menit untuk lobster ganti kulit dan baru sekitar 2-3 hari nanti cangkangnya keras lagi.
teman-teman, jalan-jalan kali ini udah selesai. Kita udah main-main ke tempat budidaya lobster. Dan buat teman-teman yang pengen tahu info lebih jelasnya, langsung aja datang ke Gema Farm, atau bisa juga intip Instagramnya di @lobsterairtawar_Gema Farm. Nah, untuk alamatnya nanti akan aku kasih di kolom deskripsi ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi untuk teman-teman membuka usaha di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.